warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Ar-Razi Hashim dengan tema Mimpi Bertemu Rasulullah. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, sahabat yang melakukan Allah. Suatu kali Nabi SAW bersabda, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani." Siapa yang bermimpi bertemu aku dalam tidurnya, dia benar-benar melihatku. Dalam riwayat yang kedua, faqad ra'al haq. Dia melihat al-haq. Al-haq berarti real. Dalam riwayat yang ketiga, fasayarani yaqzatan. Orang yang bermimpi ketemu aku, dia akan melihatku dalam keadaan jaga. Dan riwayat yang keempat, faka'annama ra'ani. Seakan-akan dia betul-betul melihatku. Semua riwayat ini sahih, ada di Bukhari, ada di Muslim, ada di Tirmizi, dan riwayat imam-imam yang lain. Saling menguatkan, saling menjelaskan. Apakah ini kemudian berlaku sampai zaman ini? Sampai zaman tabi'in? Ternyata ada salah satu akhir dari ulama tabi'in, yaitu imamuna Al-Imam Malik ibn Anas, Imam Darul Hijrah, Imam kota Madinah di saat itu, yang lahirnya sekitar tahun 90-an, wafatnya 179 Hijriah. Beliau adalah pembelajar hadis. Beliau ketika mendengarkan satu hadis, kemudian mengistiqorahkannya dan membahasnya terlebih dahulu. Jika hadisnya dianggap sahih, baru beliau menulisnya dalam satu kitab namanya Al-Muwatta. Karena beliau beradab kepada Nabi, cinta kepada Nabi. Suatu hari ada orang datang kepada beliau, beliau sedang sakit. Orang sakit tentu lebih enak tidur, rehat. Tapi karena yang datang itu bertanya hadis Nabi, beliau mengatakan, "Tunggu sebentar, sejenak, aku ingin mandi dulu dan ganti baju." Karena orang sakit biasanya berkeringat dan badannya bau. Beliau mandi, lalu beliau kemudian pasang harum-haruman dan menggunakan baju yang bagus. Setelah itu beliau kemudian membacakan hadis-hadis yang diinginkan orang itu. Maka beliau mengatakan, "Kalian ini ingin mengkhatamkan dalam 3 hari, dalam 3 waktu, 3 jam, hadis-hadis yang dulu kami dapatkan 30 tahun. Yang kita sebut sekarang khataman, ijazahan." Tapi beliau tetap memberikan. Jadi beliau gemes, gergetan, tapi juga cinta kepada muridnya. Lalu itu pun beliau ijazahkan, beliau bacakan, beliau sampaikan kepada murid-muridnya. Karena adab ini dijaga, dan kemudian apa beliau mengajar di Masjid Nabawi, ya Imam Malik tidak pernah punggungnya membelakangi kuburan Nabi SAW. Beliau selalu menjadikan Nabi di bagian kanannya. Karena bagi beliau itulah adab kepada Nabi. Nabi hidup, Nabi meninggal, bagi Imam Malik sama. Apakah Imam Malik orang yang suka khurafat? Apakah Imam Malik seorang kuburiyun? Jika kuburiyun itu artinya yang menghormati, mencintai yang di dalam kubur bernama Sayyidina Muhammad, maka beliaulah Sayyidul Kuburiyin. Beliau adalah pemimpin kuburiyun. Teman-teman yang melakukan Allah, karena kecintaan Imam Malik kepada sosok yang dikubur di situ, maka Allah memberikan kemuliaan kepada beliau, mubasyarat, kabar gembira yang masuk ke alam bawah sadar beliau. Apa kata Imam Malik, diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim juga dalam kitab Hilyatul Awliya, "Ma bittu lailan illa wa ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manam." Ya, illa wa ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah aku tertidur malam hari melainkan aku memandang kepada wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah aku terlelap sesaat melainkan aku melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu cintanya kepada Nabi, sehingga dalam tidur pun tidak ada dia tidur kecuali dia memandang kepada wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat-sahabat yang melakukan Allah, jika ada hari ini orang yang setiap malamnya merasa dipandang Nabi, itu sangat mungkin. Tapi tentu dia tidak boleh juga merasa dirinya sesuatu. Karena Imam Malik sampai akhir hayatnya dia masih merasa dirinya hina di hadapan Allah, meskipun orang mencium tangan dan kakinya. Sahabat-sahabat yang melakukan Allah, inilah Imam Malik yang dia mencintai Nabi, menghormati Nabi, kuburan Nabi, menghormati simbol-simbol Nabi. Jika kita tidak punya semua itu, kita masih punya hadis Nabi. Mungkin di antara kita ada yang menyimpan rambut Nabi. Hormati itu. Allah akan muliakan kita bertemu sang punya rambut, sang punya hadis, sumber hadis-hadis mulia Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan mimpi indah ini kepada setiap para pecinta, setiap perindu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.